Can you see the material yet? Yes, ma'am. Okay, so now I'm going to discuss a bit about the respiratory system or respiration system, as you have already also learned actually last week. But since I feel that, I don't know, I cannot judge whether some of you hasn't, what is that, connected with the idea of the case, or I don't know, but I think for the next, I will try to also give the material for you instead of you give the presentation of the group, okay? So if you see the respiratory system here, you have to remember the basic process of respiration actually, okay? So we have what we call by inhaling and exhaling. Ya, jadi inhale, exhale, this a part of the basic activity of respiratory system. Okay, this is what we call by ventilation. Ini namanya ventilasi. Ya, kalau yang ini cellular metabolism or where oxygen you have, and then apa namanya, the energy release, and then also carbon dioxide that has been deoxidized, itu metabolisme seluler atau respirasi seluler gitu ya, waktu SMA ya. Oke. Nah, this is the main function of respiratory system. Though in respiratory system you will also have what we call by non-respiratory function. Jadi ada apa namanya fungsi non-respirasi dari sistem respirasi. Gitu ya. Fungsi utamanya untuk respirasi pasti ini suplai oksigen ya untuk kebutuhan seluruh sel, metabolisme sel. Ya tadi ada ventilasi pulmonar, kemudian inhalasi, eksalasi, pertukaran gas sampai ke sel tadi. Ya. Kemudian ini adalah fungsi, kalau ini masih di bagian fungsi utama, ini masih fungsi utama. Tapi yang sudah bagian sini, ini yang tiga ini sebenarnya bukan bagian dari fungsi utama dari sistem respirasi. Ini adalah fungsi non-respirasi dari sistem respirasi. Yang pertama adalah produksi suara. Tanpa adanya sistem respirasi, kita nggak bisa mengeluarkan suara gitu ya. Anda bisa nggak mengeluarkan suara kalau nggak ada sistem respirasi? Nggak bisa. Ada sistem respirasi, tapi nggak bisa mengeluarkan suara, bisa nggak? Bisa nggak? Can you feel like that? Bisa. Bisa. Could be from many source ya. Relay otak bisa jadi, atau kemarin ya gangguan comprehension, ya kan? Kemarin udah belajar ya. Tapi produksi suara ini adalah juga tugas dari fungsi sistem respirasi, walaupun bukan yang utama. Nah, produksi suara itu disebabkan karena adanya apa? Adanya apa? Pita suara. Pita suara ya yang digetarkan oleh udara dari dalam paru-paru. Pita suaranya ada di mana? Voice box. Di voice box-nya ada di mana? Di laring. Laring, di atas laring itu kita punya voice box. Ya, Raihan, the one that you saw is not voice box. That is Adam's apple. Voice box is not Adam's apple, okay? You know Adam's apple? Yes, ma'am. Apa itu? Akun. Yakun. Buah apelnya Nabi Adam. That is Adam's apple. Ya. Voice box is not Adam's apple. Adam's apple itu protrude from the muscle because of the apa namanya stimulus of hormone system. Ya itu beda lagi. Ya kan? Itu sebabnya anak kecil tetap punya suara karena di ujung larinya, di apa namanya atas larinya itu tetap ada voice box. Oke, but akan berbeda pada saat sudah ada stimulasi testosteron.
Nanti kita belajarnya di sistem reproduksi. Jadi ada organ atau kelenjar reproduksi yang memiliki fungsi non reproduksi. Sama seperti tadi sistem respirasi but has another function instead of respiration. Gitu ya. Produksi suara tadi because of the membrane ya. Move from the air inside of your lung. Jadi itu ada udara yang menggetarkan. Tapi you will produce different sounds, right? Anda kan suaranya beda-beda kan ya? Suaranya Eldrian, suaranya Mutiara, suaranya Sela. Bisa kenali suaranya Sinta? Kalian bisa kenali nggak? Enggak. Enggak. Kalau sudah bergaul lama, biasanya Anda kenal nih, nggak ada orangnya aja ditutup Zoom-nya gitu ya. Teman-teman pasti kenal nih, ini suaranya siapa gitu nggak? Kenal nggak? Iya, Ma'am. Iya, Ma'am. Kenal nggak? Kalau saya tutup kameranya sekarang, kalian kenal nggak itu suara saya? Kenal, Ma'am. Kenal, Ma'am. Kenapa bisa kenal? Karena udah familiar. Kan udah familiar. Beda nggak suaranya sama suaranya Tias, suara saya? Beda, Ma'am. Ini apa? Suara saya lebih cempreng ya, Tias? Apa bedanya, Tias? Bedanya karena kan ada ciri khasnya masing-masing, Ma'am. Iya, kenapa bisa ada ciri khasnya? Coba Deliza. Kenapa kok bisa ada ciri khasnya? Deliza. Ya, Ma'am. Ya, Ma'am. Yes. Yes, Ma'am. Why you sound different? Your voice sound different with ours, with me, with Wella, with Farda. What will be the specific characteristic that will form uniqueness of our sounds? Apa kira-kira? Dela. Deliza. Apa ya? Ayo. Apa? Mungkin apa ya? Apa ya? Kurang Hidungnya tahu sih. sama nggak? Deliza hidungnya sama nggak sama hidung saya? Beda, Ma'am. Beda. There is one structure. Whole structure. Jadi ada struktur berongga. Kalau namanya udara ya kayak kalian teriak di goanya nih yang ada saluran-salurannya banyak sama goa yang cuma salurannya satu atau yang salurannya satu tapi gede sama yang salurannya satu tapi kecil, beda kan ya suaranya ya. Nah, will be like that. So the first is your nose. Bentuk ya, your nose shape. Kedua apa? Bentuk gigi, kerapatan gigi itu juga mempengaruhi loh. Coba, yang giginya rapat-rapat sama yang giginya jarang-jarang. Itu kedua. Yang ketiga tentunya bentuk rahang, apa tuh namanya? Langit-langit ya. Langit-langit yang di mulut tuh ya. Di atas itu. Ya ada yang ini banget ya, cekung banget gitu kan ya. Ada yang sedikit flat. Gitu. Ya itu juga turut menentukan. Ya Sinta kayak apa? Rongga mulutnya kayak apa Sinta? Termasuk bentuk bibir ya Sinta ya. Itu juga berpengaruh loh. Iya, sama kayak membran itu kalau semakin tipis kan semakin tinggi ya nadanya ya. Seperti itu ya. Jadi produksi suara itu walaupun itu sama-sama disebabkan oleh getaran pita suara, but it has different sounds because of the characteristic and uniqueness of each individual tadi ya, karena perbedaan karakteristik. Oke, tapi kalau suara laki-laki perempuan pada saat prepubertas masih sama gitu kan ya, unless if you are already have your puberty. Kalau yang cewek sudah mulai menstruasi itu sudah dewasa kan ya, suaranya akan sedikit tinggi ya. Kalau yang laki-laki jadi apa kalau udah pubertas suaranya? Berat, Ma'am. Ya, jadi lebih apa? Lebih berat, Ma'am. Lebih berat. Kan suaranya Raihan sama suara saya kan beda ya. Pitch-nya, pitch control.
Aduh, ini mau belajar sistem respirasi, mau belajar nyanyi ya, gitu ya. Kenapa? Karena tadi testosteron ya akan menginduksi tadi penebalan di pita suara pada pria, sehingga pita suaranya semakin tebal dan semakin pendek. Itu yang menyebabkan kalau udara digetarkan itu agak berat suaranya. Oke. Kemudian fungsi utama sistem respirasi adalah sebagai sensing ya. Sistem saraf perifer untuk penciuman. Terhadap apa? Terhadap apa? Sensornya apa? Sensornya apa? Kalau mata, foto sensor ya, fotoreseptor. Ya, sensornya itu berupa cahaya gitu kan ya. Itu ya. Kalau di penciuman di hidung, sensornya apa terhadap cahaya? Enggak, terhadap apa dong? Aduh, cahaya masuk hidungnya baru berasa. Jadi terhadap apa dong? Terhadap apa? Bau-bauan. Iya, bau itu adalah senyawa kimiawi. Ya, they what we call chemical reseptor yang ada di hidung. Beda dengan fotoreseptor yang ada di mata atau di kulit itu apa? Kalau di kulit apa? Bau juga, bahan kimia juga. Yang paling dominan kalau di kulit apa? Apa yuk? Ada reseptor Sentuhan. Iya, ada reseptor tekan, gitu kan ya? Ya kan? Itu sebabnya Anda bisa ngerasain kalau dicubit sama ditoncok beda nggak rasanya? Ya, sama kena ketusuk jarum beda rasanya. Kalau sama-sama ditonjok, ditusuk jarum, divaksin sama di apa namanya berantem itu sama rasanya, aduh. Ya, dari sensing system. Ya, jadi selain sistem pernafasan, hidung juga sebagai sistem indera. Ya, adanya tadi kemoreseptor ya, chemical. Oke, kemudian ada fungsi pertahanan. Fungsi pertahanannya itu ada di mana? Kalau di hidung. Ada di mana? Pernah belajar imun ya? Pernah belajar imun, ada yang namanya innate, ada yang namanya adaptive immunity. Pernah dengar? Innate itu, ya, berarti itu lini pertahanan pertama itu termasuk adalah membran-membran, barier-barier fisik ya terhadap antigen dari luar. Kalau di hidung ada apanya? Ada membran mukosa. Ada mukosanya. Ada apanya, Sinta? Ada bulu-bulu hidung. Iya betul, ada bulu-bulu hidung. Emang bulu hidung tuh buat apaan? Buat aksesoris. Enak aja bulu hidung buat aksesoris. Ada fungsinya. Itu untuk apa? Menyaring patogen yang masuk ya, debu ya, semua jenis patogen yang masuk dari luar. Debu salah satunya. Ya itu sistem pertahanan. Ya, walaupun nanti ada juga mukosa. Ya. Kemudian sebelum ini sebentar. Selain ini ya, fungsi penciuman terkait juga ini nanti dengan fungsi pencernaan. Nanti setelah ini kan kita mau bahas pencernaan. Ya. Pada saat penciuman Anda tidak well function, can you feel the the delicious of pizza? No, ma'am. Gitu. Ya, jadi waktu nyium pizza aja itu sudah meleleh nih ya, apanya? Apanya? Apa yang meleleh? Apa yang meleleh? Saya baru bilang pizza aja gitu. Udah meleleh kan? Udah langsung nelen ludah nggak? Iya, ma'am. Ya, bukan kejunya yang meleleh ya, air liurnya itu sudah mulai diproduksi di kelenjar-kelenjar air liur gitu ya. Karena tadi baru mendengar, apalagi mencium bau. Ya, yang mengaktifkan itu reseptor-reseptor yang ada di taste bud supaya Anda bisa merasakan. Gitu. Ya.
Nah, itu fungsi non-respirasi dari organ respirasi. Oke, kemudian sistem respirasi ini terbagi sebenarnya saluran napas atas dan saluran napas bawah. Makanya kalau di dalam dunia medis tuh Anda kenal namanya infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran pernapasan bawah, gitu ya. Nah, untuk fungsinya tadi pengkonduksi, penghubung, menyaring, melembabkan, ini tadi ya fungsi-fungsi. Kemudian untuk respirasi itu area tempat pertukaran gas mulai dari apa namanya traktusnya ya sampai ke alveoli. Ya, ini yang disebut upper respiratory tract. Kalau Anda lihat, ini mulai dari hidung sampai ke laring. Ya, jadi hidung, faring, laring. Kemudian yang sudah masuk ke trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, terus ke paru, ini sudah masuk ke lower respiratory tract. Gitu ya. Nah, kalau untuk beberapa area nih, kalau dilihat yang ungu nih, ya, ini area affected by flu. Ini area yang akan Anda rasakan terpengaruh ya by influenza virus. Ya. So you will feel instead of having a runny nose, you can also feel a sore throat. Gitu. Karena ini di area that they will give impact to our respiratory tract. Oke, yang hijau ini area affected by cold. Cold itu apa? Cold itu apa? Yang dingin-dingin. Apa? Demam bukan, Mem? Yes, bisa. Bisa lagi apa? Bisa lagi apa? Yang cold, yang dingin-dingin kah? Cold or fever ya, sebenarnya ya, cold or fever. Fever itu sebenarnya adalah satu mekanisme imun ya sebenarnya ya, reaksi inflamasi demam karena upaya pertahanan tubuh terhadap zat asing. Ya, tapi itu ada rate-nya berapa lama baratnya apa ya? Durasi maksimalnya pada saat inflamasi itu ada demam berapa hari, seperti itu ya. Itu respiratory tract. Ini tadi saluran nafas atas. Kalau di breakdown lagi mulai dari sinus tuh ya, sinus itu banyak loh ya, nanti kita akan bicara setelah ini sinus ya, yang situ selain untuk menjaga keseimbangan ya, ini sinus ini juga berisi cairan-cairan ya sebenarnya ya. Sini ini juga ada nih, di sini ya. Sinusitis kalau misalnya ada bakteri atau apa patogen yang masuk, maka itu cairan-cairan itu akan meradang, yaitu yang disebut sinusitis. Ya, kemudian ini nasal cavity. Kalau misalnya Anda lihat hidung kan ada septumnya ya, ada sekatnya kanan kiri, kemudian ada vestibulumnya gitu ya, macam-macam itu sudah Anda perhatikan dulu waktu di SMA. Kemudian ini oral cavity yang perlu Anda lihat di sini. Ini apa ini? Yang merah ini? Ini apa ini? Tonsil, Mem. Tonsil. Tonsil itu apa? Amandel. Kenapa? Amandel ya, kelenjar yang juga merupakan kelenjar utama sistem imun. Ya. Ini kelenjar limfatik. Ya, jadi fungsinya sangat penting untuk sistem imun. Kemudian ini lidah, ada epiglottis di sini. Ya. Kalau Anda perhatikan epiglottis ini membuka dan menutup. Kalau di bagian depan ini arahnya adalah sistem pernafasan. Di bagian belakang ini adalah sistem pencernaan. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan dari SMA suka pada bingung, kalau waktu Anda menelan, epiglottisnya akan membuka atau menutup? Menutup, Mem. Menutup, karena dia posisi anatomisnya seperti ini nih. Memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Itu. Pada saat Anda menelan, supaya makanan tidak masuk ke paru-paru, ya ke bronkus dan sebagainya ya, ini akan menutup dia. Oke, ya jadi paham ya ini ya posisi anatomisnya seperti ini. Gitu, ya.
Kemudian ini tadi ada di sini, ini adalah bagian faring. Ya, faring ini kalau Anda perhatikan, ini punya muaranya banyak. Ada yang ke hidung, ya nih, nasofaring, ada yang ke mulut, ini namanya orofaring, ya. Kemudian ada yang ke laring, bagian paling bawahnya dari faring, ini laring. Oke, laring itu namanya laringofaring. Nasofaring, orofaring, laringofaring. Oke. Nah, sebabnya kalau dia punya 3 rute seperti ini, Anda kalau ke blok ini bagian hidungnya bisa juga Anda bernafas lewat mulut, gitu kan ya. Tapi apa bedanya pernafasan hidung dan pernafasan mulut? What will be the difference? Nggak bisa menyaring kotorannya, Mem. Tidak ada penyaringan. Nggak ada bulu-bulunya ya di mulut? Ada? Nggak ada. Ya ampun, serem banget kalau mulutnya ada bulu-bulunya. Udah kayak, nggak ada ya, hewan juga nggak ada ya yang mulutnya pakai bulu ya. Ada nggak? Nggak ada. Ya, terus fungsi yang kedua, humidify. Ya, kalau pada lewat saluran pernafasan yang dari hidung, udara itu akan dilembabkan kan ya, oleh tadi mukus-mukus yang ada di hidung. Kalau di mulut tidak ada, sehingga kalau Anda keblok itu hidungnya, napas lewat mulut, ini rasanya kering nih di sini, ya kan? Karena tidak ada sistemnya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang pembagian dari hidung ya. Ada bagian anterior, kemudian bagian lateral, ya. Ini akar hidung itu di pojok sini. Ya, kemudian ini ujung hidung. Ini apa kalau nostril? Lubang hidung. Iya, lubang hidung itu nostril atau anterior nares. Anterior nares. Kemudian ini ya, columella itu yang ada di ujung hidung Anda ini. Ya, yang sama depannya septum itu. Ini septum ini. Oke, itu hidung. Kemudian ini yang tadi saya cerita sinus. Ya, sinus itu ada sinus frontalis. Ini letaknya di sini, yang tadi saya bilang di atas dahi ya, di atas alis. Kemudian ada sinus etmoidal, itu di bagian dalam sini. Ya. Yang ini yang di atas di dekat pipi, ini maxillaris. Ya, kemudian ada juga yang di samping ini, sphenoidalis. Ya, nah sinus-sinus ini ada 4 tadi, ya, rongga yang dihubungkan oleh ductus. Di dalamnya itu ada sel-sel epitelium, sama seperti di hidung, hanya dia berisi cairan. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang sinusitis, sininya bengkak, di sini suka menggelembung, ya sini menggelembung, sini menggelembung. Ya beda kan dengan pipi cabi ya. Beda ya, peradangan sinus dengan lemak pada pipi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke faring. Tadi faring itu tadi dual root ya. Dual root untuk pencernaan dan pernapasan. Oke, berawalnya itu dari dasar tenggorokan sampai persambungan esofagus, tadi yang ke pencernaan yang di bagian bawah. Oke, di belakang laring tadi. Udah ada ya tadi gambarnya ya. Nah, ini tadi naso, oro, faringo sudah saya jelaskan. Ini the region tadi yang dibilang nasofaring. Kenapa nasofaring disebutnya? Karena terhubung dengan lubang hidung. Iya, terhubung dengan lubang hidung ya. Ini laringofaring, terhubung dengan laring. Ya. Nah, kemudian kita ke laring sekarang. Disebut juga voice box karena di bagian atasnya itu tadi ada voice box. Ya, ini salurannya silindris. Ya, kemudian di bagian depan itu ada trakeanya. Ya, yang fungsinya itu sebagai blokade supaya kalau ada bahan-bahan makanan masuk ke dalam saluran nafas itu jangan sampai masuk ke paru. Gitu. Oke, ini ada tulang rawan ya, Anda sudah kenal ya kalau di laring itu tulang kartilago yang menyusun yang diikat oleh ligamen dan otot. Nah, ini tadi produksi suara, bagaimana suara itu bisa dihasilkan tadi. Oke. Kemudian ini Anda lihat ya, ini tadi yang dibilang ya,
ini epiglotis, kemudian di sini vokal fold-nya ada di sini nih. Ini tulang rawan kartilago, ini krikoid, ini trakeanya. Ya, ini vokal fold-nya ada di sini. Ini vokal fold. Ya, di sini seperti ini seperti labia mayora ya, sama labia minora ya. Bentuknya mirip-mirip ya, tapi di ini adanya di sistem pernafasan. This is vocal cord. Ya, di sini yang akan tadi kalau bergetar dia akan terbuka dan tertutup seperti ini. Ya, pada saat Anda mengeluarkan suara phonation ini mengeluarkan suara, maka dia akan membentuk seperti ini nih. Ya. Kemudian ke nasofaring. Tadi nasofaring berarti paling superior dari faring, kemudian di dindingnya itu pada sisi-sisinya ada tuba auditori yang menghubungkan dengan telinga juga. Jadi ke pencernaan, pernafasan, keseimbangan di telinga. Ya. Jadi kalau naik pesawat, Anda suka diminta untuk apa? Suka diminta untuk apa? Yang kalau naik pesawat? Menelan. Suka diminta menelan kan ya? Atau suruh makan permen. Kalau anak bayi naik pesawat, suruh minum susu, ASI-nya atau susu botolnya. Supaya tekanan antara tadi telinga, kemudian hidung ya, itu tidak terlalu tinggi. Kalau dia tinggi, bisa gendang telinganya bisa pecah. Ya, jadi kalau misalnya tekanan tinggi ya bisa naik pesawat atau Anda berada di ketinggian, itu cara termudah untuk menurunkan tekanannya adalah dengan menelan. Oke, ini tadi orofaring ya di bagian mulut. Ya, kemudian ada tonsil tadi. Ya. Kemudian ini yang laringofaring yang bagian bawah yang berhubungan dengan laring. Ini tinggal dibaca saja. Yang ini trakea. Ya, ini batang tenggorok bilangnya. Kemudian dibentuk oleh cincin tulang rawan. Ya, ini si trakea. Oke, kemudian dari trakea itu akan ke bronkus sesuai dengan percabangan paru. Yang kanan ataupun yang kiri. Jadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, ini percabangannya bronki ya kiri dan kanan. Kemudian menyempit lagi menjadi bronkiolus. Ya, bronkus primer, bronkus sekunder, kemudian bronkiolus primer, tersier, sampai seperti itu. Sehingga di ujungnya nanti paru kanan akan punya 10 bronki tersier dan paru kiri 8 sampai 10 bronki tersier. Nih. Oke, yang sebelah kiri ini hanya 2 lobus, yang sebelah kanan 3 lobus. Jadi pembagian lobusnya agak berbeda. Yang kanan superior, middle dan inferior, yang ini superior dan inferior. Di sebelah kiri, di sini ada jantung. Yaitu sebabnya ini sedikit agak lebih tinggi yang sebelah kiri ini. Oke. And then after that, after the small bronchi, ini kan bronkus tadi, kemudian ini bronchiolus ya. Ini bronchiolus yang terkecil sampai ke terminal nih, yang kemudian bercabang menjadi bronchiolus respiratorius yang bercabang 3 ini. Ya. Nah, di ujung cabang dari respiratory bronchiol nanti Anda ketemu tuh tadi yang disebut unit fungsional sistem pernafasan. Ya, unit fungsionalnya siapa? Unit fungsionalnya siapa? Alveolus, Man. Alveolus. Nah, alveolus ini ada duktusnya, ada sakusnya. Kalau namanya duktus itu adalah saluran. Kalau sakus itu adalah namanya kantong. Ya, jadi alveolus itu tersusun atas kantong dan juga saluran. Jadi bentuknya seperti kantong. Nah, kalau mulai dari sini nih, ya, respiratory bronchiole sampai alveolar ini disebut sebagai asinus. Ini asinus. Dari sini terminal respiratory, ini kan terminal. Kemudian di respiratory bronchiole sampai ke alveolus, ini kita sebutnya sebagai asinus. Oke, kemudian di setiap alveolus itu ada poros of Koch. Di ujung tadi ada kantong alveoli yang saya bilang waktu itu diameternya itu 0,25 sampai 0,5 mm.
Gambar nggak 0,25 sampai 0,5 mm. 1/10 tebal kertas. Kertas yang Anda biasa ngeprint. Nah, berarti artinya dindingnya sangat tipis ya. Nah, dinding yang tipis tadi berfungsi tadi meningkatkan kemampuannya difusi melalui alveolus dan darah pada kapiler pulmonar. Selain itu apa tadi? Selain ini dia berdinding tipis, karena ini yang menyebabkan dia berdinding tipis itu adalah sel tipe 1, alveolar. Alveolar type 1 cell namanya. Oke, kemudian setelah itu dia punya sel tipe 2 yang nanti akan menghasilkan pulmonary surfactant. Yang kemarin kita bahas di kasus. Ya, itu pada alveolus. Kemudian pertukaran gas terjadi bronkiol dan ductus alveolar pada paru-paru. Dari satu paru itu bisa punya tadi 300 sampai 400 juta alveoli. Yang saya bilang kalau dibentangkan bisa selebar apa? Lapangan? Lapangan apa? Yang kemarin saya cerita. Lapangan apa? Lapangan bola. Satu apa namanya sakus seperti ini, ya, itu isinya banyak alveoli. Kalau misalnya dibentangkan itu bisa seluas lapangan bola. Ini sesuai dengan percabangan bronkiol terminal. Ya, terus di sini diselubungi oleh kapiler-kapiler kecil untuk memperdarahi ya, memberikan oksigenasi tadi supaya mudah terjadi difusi. Ya. Oke, terus kita masuk ke paru. Kalau Anda lihat tadi bentuknya seperti kerucut, dasarnya lebar, konkav, adanya di sepanjang diafragma. Ada pembatasnya kalau di bagian depan itu dinding toraks anterior. Oke, kemudian di samping dan belakang itu ada lateral dan posterior dari torak. Kemudian juga dilindungi oleh tulang rusuk. Oke, paru kanan, paru kiri, dan masing-masing lobus itu dipisahkan oleh yang namanya mediastinum. Ini paru-paru kita, ya. Ini mediastinum between left and right lung itu dipisahkan seperti ini. Ini upper tadi, ini lower, yang ini ada tengah. Oke, kemudian pleura itu ada di permukaan tiap paru-paru, jadi dilapisi oleh selaput ya, membran serosa yang menyeliputi paru. Ya, namanya apa? Pleura. Jadi ini yang tadi. Oh ini ntar ada gambarnya. Ya, lapisan pleura. Mana tadi? Oh sini. Ya, ada yang namanya visceral, mediastinum, dan parietal. Ini teman-teman lihat di sini. Ini visceral pleura, tadi membran serosa yang tipis, yang membatasi langsung paru-paru, yang menempel langsung di struktur parunya. Pleura visceral. Visceral itu dalam, alat dalam. Itu ya. Kemudian ini pleura parietal yang akan berada atau berdekatan dengan dinding toraks. Jadi antara pleura parietal dan visceral ini ada tadi namanya apa? Rongga pleura. Itu ya. Rongga pleura ini kanan dan kiri semuanya diselubungi dengan rongga pleura. Oke. Ini tadi rongga pleura ya. Nah, di dalam rongga pleura itu nanti ada cairan yang dihasilkan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Cairannya dihasilkan. Namanya cairan pleura. Kalau tadi di alveolus namanya surfaktan, cairan surfaktan. Kalau di pleuranya, di parunya ini ada yang membungkus, kemudian di antaranya ada cairan pleura. Ya, yang akan meminimalisir friksi gesekan
antara tadi paru langsung dengan dinding torak. Ini dinding torak ini, yang ini. Oke, sehingga tidak menyebabkan kontak langsung dengan parunya, antara dinding torak dengan paru. Oke. Ini respirasi, tadi ada yang namanya ventilasi. Kalau ventilasi itu berarti inhale, exhale tadi, keluar, masuk, keluar, masuk. Kemudian ada respirasi eksternal, antara darah dengan paru-paru, itu respirasi eksternal. Kemudian ada yang namanya transport gas, O2 dan CO2, paru-paru dengan jaringan sampai ke internal, antara jaringan darah ya dengan sistemik atau pembuluh ya, dengan sel di dalam suatu jaringan atau dengan sel, yaitu namanya respirasi internal. Nah, respirasi eksternal kita bahas satu-satu. Ini tadi oleh paru-paru. Fungsinya apa? Untuk menukar gas O2 dan CO2. Ya, ini prosesnya, Anda lihat bagaimana prosesnya respirasi eksternal. O2 masuk, kemudian sampai kemana? Itu ya, sampai nanti dipompa kemarin jantungnya, sistem sirkulasi, sampai dikembalikan lagi ke pulmo. Itu ya, sampai nanti dikeluarkan lagi lewat hidung. Ini saturasi Hb, 95% Hb penuh dengan oksigen. Kemudian ini masih di respirasi eksternal, ya. Setelah sampai di paru-paru, kemudian bagaimana dia dikeluarkan melalui hidung. Ya, ini step-stepnya. Ya, kemudian di sini bagaimana seseorang itu bisa bernafas. Kenapa kita kok tiba-tiba bernafas? Bukan karena pingin nafas, kan? Yang kemarin saya cerita. Pingin nggak nafas? Apa butuh nafas? Pingin nafas atau butuh nafas? Atau otomatis bernafas? Yang mana? A, B, atau C? Pingin nafas, butuh nafas, atau otomatis bernafas? Ini mem, kita butuh bernapas tapi otomatis. Otomatis bernafas. Ya, bukan karena pingin atau bukan karena kita butuh. Bukan butuh itu artinya psikologis ya, keinginan. Ya, butuh sesuatu gitu kan ya. Ya, jadi karena tadi otomatis. Apa yang menyebabkan dia otomatis bisa inspirasi? Adanya perbedaan tekanan di dalam rongga dada. Adanya perbedaan di dalam rongga dada itu yang menyebabkan udara itu bisa keluar masuk. Yang pertama kita cerita tekanan intrapulmonar. Berarti ini adalah tekanan yang ada di dalam alveolus. Ya, tekanan dalam alveolus intrapulmonar. Kemudian yang kedua yang bertanggung jawab yang namanya tekanan intrapleural. Tadi ada ya pleural ya. Yang ada di rongga antara pleura varietal dan pleura visceral. Itu ya. Nah, tekanan intrapleural ini selalu negatif terhadap intrapulmonar dan juga tekanan atmosfer. Jadi kalau tekanannya dia negatif, berarti gimana? Kalau tekanan di dalam pleura di paru itu selalu negatif terhadap pulmo, terhadap alveolus, dan juga ada nggak gambarnya ya? Oh, saya lupa mencantumkan gambar. Kalau dia tekanannya negatif, tekanan itu kan terus tekanan itu mengalirnya dari yang mana? Tekanan udara, tekanan atmosfer itu 760 mm air raksa. Ya. Di tekanan intrapleural ini sedikit lebih negatif, 756. Sehingga kan dia mengisi kan ya, berarti kan ya, dari luar untuk menyeimbangkan kan ya. Benar nggak? Sehingga berusaha untuk menyeimbangkan tadi dengan cara apa? Mengembangkan paru.
gitu. Ya itu ya, berkaitan dengan tekanan. Ya, kemudian ini ada yang namanya ventilasi pulmonar, inspirasi dan ekspirasi. Kalau gas itu dari tempat tinggi ke tempat tekanan rendah tadi yang saya bilang. Kenapa kita bisa inspirasi? Nanti cerita yang disebut inspirasi biasa dan inspirasi paksa. Inspirasi biasa akan terjadi kalau diafragma sama otot interkostalnya kontraksi. Diafragma itu yang di perut ya. Diafragma yang kontraksi itu dia kan kalau tidak kontraksi dia seperti dom gini ya, kayak goa ya. Pada saat dia kontraksi dia turun ke bawah sehingga memperbesar rongga dada. Otot interkostal itu yang di antar rongga dada itu juga berkontraksi. Kontraksinya keluar kalau dia interkostal. Ya, keluar sehingga ukuran dan volume dada itu akan membesar. Pada saat tekanannya tadi pada saat ukurannya membesar, maka tekanannya tadi akan menempati tadi rongga dada yang membesar supaya menyeimbangkan dengan tekanan intrapulmonar dan tekanan atmosfer sehingga akhirnya sama tekanannya. Yaitu kenapa terjadi inspirasi. Walaupun nanti kita akan cerita ada yang namanya kontrol respirasi, kontrol pernafasan, pusat kontrolnya. Ya. Kemudian ekspirasi ini tidak secara aktif. Kalau tadi inspirasi harus ada otot yang berkontraksi, otot diafragma dan interkostal. Tapi kalau ekspirasi ini pasif, seperti balon, waktu Anda kembangin, kan niupnya kan perlu usaha ya. Pakai usaha enggak niup balon? Pakai kan? Waktu ngempesin balon pakai usaha enggak? Enggak, iya. Enggak pakai. Jadi terjadi begitu saja. Ya, jadi pada saat otot inspirasi itu dia relaksasi, maka baru akan kembali ke bentuk semula. Maka akan terjadi ekspirasi. Gitu. Ya. Ini tadi breathing in pada saat Anda bernafas. Ini interkostalnya itu mengembang keluar. Ini chest-nya ke depan. Ini diafragma tadi normalnya seperti ini nih diafragma. Ya, akan kontraksi turun ke bawah. Gitu. Ya, pada saat breathing out, ini terjadinya secara pasif. Kembali lagi ke bentuk semula. Oke. Ya, ini otot-otot ya. Ini diafragma tadi yang naik seperti apa kembali. Ya, ini onsetnya, sequence pada saat ada inspiratory muscle itu kontraksi. Tadi otot inspirasi apa saja? Otot inspirasi? Ayo, tadi apa? Diafragma. Diafragma dan interkostal eksternal. Ini loh, interkostal eksternal. Yang tadi saya bilang, otot interkostal. Nih, otot-otot di sini. Itu kontraksi dia keluar, eksternal karena yang kontraksi. Oke, sehingga tadi thoracic cavity-nya meningkat. Ya, lungnya stretch, kemudian volume intrapulmonari yang ada di alveolusnya itu meningkat. Sehingga tekanannya di intrapulmonar itu turun 1 mm. Nah, jadi udaranya bisa masuk ke dalam paru-paru. Oke. Ini ekspirasi tadi. Bagaimana ekspirasi itu terjadi secara pasif karena ada kemampuan yang namanya ini nih, yang nomor 3 nih. Elastic recoil. Ya, sama compliance sebenarnya satu lagi. Elastic recoil itu artinya paru-paru itu bisa mengembang semaksimal mungkin. Compliance itu dia bisa kembali ke bentuk awalnya. Kecuali pada usia tertentu ya, yang sudah lanjut usia. Balon kalau ditiup terus-terusan jadi gimana? Melar, Mem. Melar, kayak karet kan ya, melar kan ya. Belum pecah sih, enggak pecah. Tapi melar, artinya untuk bisa kembali itu akan sangat lama. Beda dengan
remaja, dewasa, dan anak. Compliance-nya itu cepat sekali. Ya, ini proses inspirasi, ekspirasi Anda perhatikan. Ya, otot-otot yang berkontraksi. Oke. Ini tidak ada otot yang berkontraksi di ekspirasi. Oke. Ini respirasi manusia, Anda normalnya butuh oksigennya 300 liter per hari. Jadi ini 10 sampai 15 kali nih oksigen nih bolak-balik nih, keluar masuk seperti itu ya, diproses gitu ya. Ya, ini akan terjadi sampai CO2 bisa dikeluarkan. Ini respirasi. Kemudian ini bagaimana transport gas oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Ya, kalau di dalam darah, gas itu bisa dibawa dalam berbagai bentuk. Ya, bisa dalam bentuk terlarut di dalam plasma, cairan, ya, atau berikatan dengan hemoglobin. Ini untuk oksigen. Jadi oksigen itu media untuk membawanya itu bisa dua. Bisa terlarut di plasma, bisa terikat hemoglobin. Tapi sebagian besar ini ada di eritrosit, 95%, berikatan dengan Hb. Sisanya yang 5% tadi ada di plasma. Ya. Ya, jumlah oksigen yang berikatan dengan Hb tergantung pada namanya tekanan parsial. Berapa tekanan yang dihasilkan oleh si oksigen tadi. Ya, ini berikatan dengan berkaitan dengan situs ikatan di dalam sel darah merah, eritrosit. Ya, jadi eritrosit kan suka diukur ya, berapa kadar eritrositnya gitu kan ya. Pernah nggak dengar kalau hasil lab itu eritrosit berapa persen, leukosit berapa persen gitu kan ya. Nah, kalau pada eritrosit itu menandakan berapa ikatan yang bisa dibentuk antara si sel darah merah dengan oksigen yang nanti akan menentukan tekanan parsial dari oksigen. Ini namanya PO2. Oke. Nah, O2 membentuk ikatan dengan Hb dengan cepat. Jadi ikatannya itu mudah sekali terbentuk, tapi juga mudah sekali lepas. Pada saat terbentuk, Hb dengan oksigen itu akan membentuk yang namanya oksihemoglobin. Oke, itu tadi transport untuk oksigen. Untuk CO2, transportnya ada 3. Kalau tadi 2, ya, plasma dan hemoglobin yang paling dominan. Nah, kalau pada CO2 itu dalam bentuk terlarut di dalam plasma. Nah, karena ini banyak ya, ini mode transportnya, bentuk terlarut ini, CO2 ini lebih banyak di dalam plasma dibanding O2. Sehingga hampir 5% ini CO2 dalam bentuk tadi, dalam plasma tadi, ini tidak berubah ditransport terus-menerus, di situ 5%. Ya, ini yang pertama, transportnya terlarut dalam plasma. Kemudian yang kedua, terikat dengan Hb juga. Pernah dengar bahwa CO2 terikat Hb? Pernah dengar? Pernah dengar? CO2 terikat dengan Hb pada situs yang berbeda, pada posisi ikatan yang berbeda dengan pengikatan Hb terhadap oksigen. Ya, jadi yang bawa sama-sama. Hb bawa juga CO2, tidak hanya bawa oksigen. Jadi kalau dia reverse back, Hb ini membawa juga CO2. Ya, jadi kalau Hb terikat dengan CO2 itu namanya karbamino Hb. Oke. Tapi ini CO2 tidak terikat dengan besi. Kalau oksigen kan terikat dengan inti Fe ya di Hb ya. Ya kan? Inti Fe pernah belajar ya di biokimia kan ya? Ferritin ya. Ya. Nah, kalau yang CO2 ini dia terikatnya dengan senyawa amino pada polipeptida dari Hb. Jadi tadi yang saya bilang, situs pengikatannya berbeda, tempat pengikatannya berbeda. Oke.
Kemudian mode yang terakhir itu CO2 ditransport itu dalam bentuk ion bikarbonat. Ini yang paling besar. Dalam bentuk HCO3-. Ya, ini mayoritas ini bentuk transportnya, ini mayoritas CO2, bentuk transportnya adalah bikarbonat. Oke. Nah, tadi respirasi Anda sudah kenal namanya inspirasi, sudah kenal namanya ekspirasi. Ya, tapi ada yang disebut dengan respirasi dada, ada yang disebut respirasi perut. Ya, kalau yang respirasi dada ini lebih ke arah apa tadi? Tulang rusuk yang berkontraksi. Kalau pada saat lebih dominan diafragmanya yang kontraksi, maka ini masuk ke respirasi perut. Oke, ini volume respirasi. Anda harus mau tidak mau paham berapa kapasitas dari total paru manusia yang udara bisa masuk ke dalamnya. Berapa paru bisa menampung udara? Itu sampai 5.000 mili. 1 galon aqua itu berapa? 1 galon aqua itu berapa sih? 19 liter. 18 liter itu berapa mili? 18 liter itu berapa mili ya? Hah? 18 liter berapa mili? 18.000. 18.000, tinggal tambahin nolnya 3, ya Allah. 18.000. Ya berarti ini sekitar sepertiga galon aqua ya. Sepertiga galon aqua kalau dia bentuknya cairan, tapi ini dalam bentuk gas ya, udara. Sekitar seperti itu ya, 4.500 sampai 5.000 mili itu kapasitas paru kita total, bisa menampung udara. Oke. Kemudian kapasitas tidal itu adalah udara yang bisa dihembuskan dan dimasukkan setiap kali kita bernafas. Jadi udara yang waktu Anda inspirasi terus ekspirasi biasa itu volumenya volume tidal 500 mili. Tapi kalau Anda maksa ada yang suka napasnya maksa? Jadi tarik nafas kan disuruh tarik nafas dalam-dalam gitu kan, suka gitu kan ya. Nah itu Anda tarik nafas gitu ya, itu keangkat kan ya, tulangnya keangkat, diafragmanya turun tuh, berasa banget tuh. Nah itu bisa sampai 5.000 mili. Ya, tapi yang bolak-balik keluar masuk pada saat Anda respirasi itu hanya 500. Ya, kemudian nanti ada yang disebut volume residu. Volume gas yang bisa tersisa di paru setelah akhir ekshalasi. Jadi walaupun Anda sudah ekspirasi, tidak semuanya gas itu dikeluarkan dari paru-paru. Kalau gasnya keluar semua, kolaps parunya, nggak bisa ngembang lagi. Karena tekanannya negatif. Gitu ya. Jadi gasnya tetap akan tersisa di dalam paru. Oke. Kemudian ada yang disebut kapasitas vital. Ya, ini udara yang bisa masuk dan keluar paru pada penarikan nafas dan pengeluaran nafas yang paling kuat. Ini vital. Kemudian ini ada yang disebut anatomic dead space. Anatomic dead space atau ruang mati. Jadi ada udara-udara yang nggak akan kemana-mana, tetap ada di situ. Itu ada 150 mili. Walaupun Anda inspirasi paksa, ekspirasi paksa, udah merasa udah nggak ada udaranya di dalam paru, tetap akan ada yang di dead space ini. Dead space itu adanya di saluran-saluran pernapasan atas. Udara-udara yang tertinggal di saluran pernapasan atas biasanya. Ya, itu volumenya sekitar 150 mili. Oke. Kemudian ada volume ekspirasi paksa tadi. Anda ekspirasi sedalam-dalamnya. Itu namanya ekspirasi paksa. Kalau ini inspirasi maksimum atau inspirasi paksa adalah inspirasi sedalam-dalamnya. Oke, ini lengkap kapasiti tadi sudah. Tadi yang saya bilang dengan kemampuan paru sehingga tetap bisa mengembang dan juga mengempis. Ya, yang disebut dengan recoil dan ini compliance. Ya, ini elastic recoil. Oke. Kemudian tadi ini cerita surfaktan. Yang ada di mana ini?
Yang di alveolus. Alveolus ya. Jadi ini isinya sebenarnya ada lemak, ada protein, ada karbohidrat di dalam cairan itu berisi campuran. Nah, tadi penghasilnya adalah type 2 alveolar cell. Ya. Dan ada juga pada septum intraalveolaris di bagian antar alveolar. Nah, yang waktu itu saya cerita, ini baru terbentuk setelah sel pneumosit tipe 2 itu minggu ke-20. Tapi masih sedikit sekali terbentuknya dan mencapai hasil optimal ya, ini selnya ini perkembangannya optimal sehingga menghasilkan surfaktannya bisa optimal kemarin setelah usia 7 bulan ya kandungan. Gitu. Tadi perannya surfaktan menurunkan tegangan permukaan kalau di cairan alveoli. Jadi mudah kembang kempis gitu. Ya, kantong-kantong alveoli. Tanpa adanya surfaktan maka kita butuh 20 kali tenaga lebih besar untuk ekspirasi maupun inspirasi. Nah, ini kita cerita tentang pusat kontrol pernafasan yang kemarin sudah disinggung sedikit ya. Ada yang di pons, ada yang medula. Ada yang apneustik, ada yang pneumotastik. Yang ini apneustik dan pneumotastik ini lebih ke kontrol inspirasi. Yang ini yang memungkinkan apneustik ini yang memungkinkan Anda inspirasi terus-menerus. Yang pneumotaksis ini yang ketiga supaya jangan turn off, jangan berhenti, jangan di switch. Oke. Yang di medula ini berkaitan dengan pusat rhythmicity, ritme bernafas. Ya, jadi bernafasnya ada yang bernafasnya kalau orang dalam kondisi khusus ya, ritmenya kan agak berbeda dengan kalau orang kondisi normal ya. Inspirasinya agak sedikit lebih cepat. Itu terkait dengan medula oblongata. Oke, kemudian gangguan pada sistem pernafasan yang kemarin saya kasih notice, you have to pay attention to the level. Ya, yang pertama sih kalau ini ventilasi, hipo dan hiperventilasi. Kalau ini hipoventilasi, kalau CO2-nya yang dikeluarkan paru lebih kecil daripada CO2 yang dihasilkan oleh jaringan. Jadi di dalam darah itu terjadi peningkatan CO2. Jadi CO2-nya susah dikeluarkan. Nah, itu dah hipoventilasi. Kalau misalnya susah dikeluarkan, maka kadar CO2 dalam darah tadi meningkat. Namanya hiperkapnia. Kalau hiperkapnia, ini kan pH itu berkaitan dengan PCO2. Sehingga akan menimbulkan keadaan asam di dalam sistem respirasi, di dalam darah ya, yang disebut dengan asidosis respiratorik. Jadi keasaman di darah itu karena kegagalan fungsi respirasi. Itu hipoventilasi. Hiperventilasi kebalikannya. Oke. Nah, kemudian ini asma. Ini terutama menyerang pada bagian apa? Penyempitan saluran pernapasan. Yaitu Bronkus, Mem. Yes, bronkus. Jadi levelnya ada di bronkus. Ya, ini ada alergen yang nanti akan menginduksi reaksi alergi, termasuk juga pelepasan histamin dan lain-lainnya, sehingga bronkusnya itu tidak hanya menyempit, tapi juga terisi mukus. Jadi susah nafasnya. Ya, kemudian ada faringitis, peradangan pada bagian faring. Ya, ini rute pertama pada saat seseorang merokok yang akan mengalami gangguan. Enggak pertama sih ya, mulut ya sekarang ya. Ternyata asap rokok, bukan asap rokok. Zat di dalam rokok juga bisa mempengaruhi ini, rongga mulut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini tadi, ke faring. Kemudian tadi sinusitis sudah saya jelaskan ya, peradangan di area sinus. Ini bronkitis juga di peradangan pada bronkus, tapi bukan karena alergen, tapi karena patogen. Beda ya. Jadi yang asma itu adalah reaksinya reaksi alergi, disertai pelepasan histamin tadi. Kalau yang ini bronkitis, tidak.
Oke. Kemudian ada pneumonia. Nah, ini di jaringan parunya karena bakteri. Apa? Klebsiella pneumonia. Ya, itu pneumonia. Flu juga gangguan pernapasan karena infeksi virus, termasuk juga flu yang luar biasa sekarang. Yang luar biasa flu apa? Omikron. Ya, flu Omikron. Ya Allah, itu Farel PP-nya serem amat. Is that Farel? Hah, saya langsung kaget tutup slide itu share screen. Astagfirullah. Is that Farel? You evolute yourself, berevolusi. Berevolusi kah? Farel? Ya, dia tidur. Farel. Ya Allah. Ya, jadi itu sistem pernafasan. Mudah-mudahan semakin jelas ya. Untuk selanjutnya, silakan kelompok yang mau membahas apa? Sistem pencernaan ya. Kita masih ada waktu 20 menit, silakan. Sistem pencernaan, berarti besok kita akan mulai dengan studi kasusnya dulu di sistem pencernaan, baru masuk ke sistem selanjutnya minggu depan ya. Minggu depan udah UTS ya? Minggu depan pertemuan berapa, Mut? Pertemuan ke-7. 7 ya? Sebentar, Mem, saya lupa. Ke-6. Ke-6 hari ini bukan. Coba dicek lagi ya. Ayo silakan disiapkan sambil nunggu Mutia kelompoknya. Kelompok berapa kemarin? Kelompok 7, Mem. Ya. Oke, silakan kelompok 7. Kalian kan punya project ya? The project that you have to do, right? Ya. Yang itu bukan, Mem. Journal review. Yes, you have already upload the draft, the topic. Have you already collect the topic to Mutia? Okay, so after this meeting, you have to collect the topic, if possible with the draft as well, outline. Jangan lupa loh, di akhir pembelajaran, the project evaluation will be for 50%. Evaluasinya 50%, which is you have to submit to journal, right? Ya kan? Harus sudah dalam bentuk publish, right? Betul nggak? It takes time, you know. It will take time to make your paper published. So it will be better you start now, then you can have the published paper at the end of bulan apa sih? Mei ya. Mei, finalnya kan bulan Mei ya, finalnya ya. Mei atau Juni ya, kalender akademiknya. Ya, don't forget, unless you won't have the 50% of the project score. Karena sekarang semua berbasis PBL atau CBL. Jadi evaluasinya akan lebih besar di sana. UTS atau UAS sedikit saja. 25, 20%, 20, 20%. The rest is project. Oke. Silakan kelompok 7. Nah, saya minum dulu ya. Mem, izin bertanya. Ya. Siapa nih? Atau case-nya langsung, Mem? Ya. Ini teori atau Teorinya. Kan kemarin ada 2 kelompok ya, Mut. teori bukan kelompok 7, Mem? Kelompok berapa, Mut? Kelompok 1, Mem, untuk teori. 1. Ayo kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Besok kasusnya besok. Supaya agak nyambung gitu waktu temennya cerita renin ya. Terus pepsinogen, pepton gitu ya. Ayo silakan. Ayo, mana ini kelompok 1?
Ayo sambil nunggu kelompok 1 yang mau sholat asar dulu, saya kasih waktu 5 menit. Ih, belum sholat asar jam 9.05. Ya. Kalau udah siap kelompok 1, silakan langsung mulai ya. Saya sholat juga. Belum sholat.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mem Ayu beserta teman-teman semua. Kami selaku kelompok 7 izin mempresentasikan tabel tentang sistem gastrointestinal yang beranggotakan Deliza Syifa Maharani, saya sendiri Welanda, dan ada Amanda Tazika Zahrani. Boleh di next? Ya, jadi di sini ada soal bagaimana mekanisme dasar pada sistem pencernaan. Jelaskan dan uraikan untuk setiap bagian sistem pencernaan. Jadi saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Next. Mulut dulu. Yang pertama itu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potong-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Next. Yang kedua itu lanjut ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, di mana saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Belum. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik, di mana ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Next. Kemudian karena lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari.
sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Next. Kemudian ada usus halus. Usus halus adalah merupakan saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, di mana proses pengeluaran makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Kemudian usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilem usus penyerapan. Kemudian usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Next. Terakhir itu ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana metabolisme biomakromolekul seperti karbohidrat, lipid, dan protein, di mana metabolisme masing-masing terjadi di sistem pencernaan dan bagaimana mekanismenya. Yang pertama adalah protein. Protein itu diubah jadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim. Enzim-enzim yang bekerja hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi, aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam asam amino langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni dan yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Ada lemak. Lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri.
Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunan dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam diubah menjadi asetil koenzim. Lalu ada karbohidrat. Karbohidrat itu dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Sakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lain dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Dalam hal ini, glikogen akan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Terus pertanyaan selanjutnya, seorang ibu berusia 78 tahun tidak bisa mengontrol buang air besarnya. Menurut Anda, mengapa hal ini terjadi? Jelaskan mekanisme yang terjadi. Biasanya lansia yang berusia lebih dari 65 tahun sama wanita yang pasca menjalani persalinan normal akan mengalami inkontinensia tinja ini kondisi di mana tubuh tidak bisa menahan BAB. Hal tersebut dipengaruhi oleh usus bagian akhir, anus, dan sistem saraf tidak berfungsi secara normal. Penyebabnya adalah diare, kerusakan saraf pengendali sphincter anus yang diakibatkan oleh persalinan, terus kerusakan sphincter anus yang diakibatkan oleh episiotomi atau prosedur pembedahan vagina yang dilakukan setelah persalinan normal. Ada keterbatasan ruang pada rektum untuk menampung kotoran akibat adanya jaringan parut pada dinding rektum sehingga fleksibilitas rektum berkurang. Kondisi medis yang menyebabkan kerusakan fungsi saraf seperti diabetes, multiple sklerosis, stroke, demensia atau penyakit Alzheimer sehingga menyebabkan inkontinensia tinja. Konstipasi kronis yang mengakibatkan kotoran mengarah sehingga sulit berganti rektum serta menyebabkan kerusakan saraf dan otot. Penggunaan obat pencahar dalam jangka panjang, rectal prolapse yaitu kondisi ketika rektum turun hingga ke anus, rectocele yaitu kondisi ketika rektum menonjol keluar hingga area vagina, sama tingkat pembedahan seperti prosedur bedah pada hemoroid atau kondisi lain yang berkaitan dengan anus atau rektum beresiko mengakibatkan saraf. Baik, untuk soal selanjutnya, anak R berusia 5 tahun jarang sekali mengkonsumsi sayur dan buah. Hari ini ia merasa perut melilit dan sulit buang air besar. Jelaskan yang terjadi pada anak tersebut dan apa yang bisa Anda sarankan untuk anak R. Menurut kelompok kami, anak R mengalami gastroenteritis dan sembelit, yang dimana gastroenteritis ini merupakan peradangan yang terjadi pada lambung, usus kecil, dan usus besar dengan berbagai kondisi patologis dari saluran gastrointestinal dengan tanda gejala diare, disertai dengan atau tanpa muntah dan ketidaknyamanan pada abdomen. Diare pada situasi gastrointestinal merupakan keadaan peningkatan frekuensi, konsistensi feses yang lebih cair, feses dengan kandungan air yang banyak, dan feses bisa disertai dengan lendir atau darah. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa gastrointestinal ini memiliki beberapa gejala bagi anak-anak dan pada bayi, yaitu seperti terlihat lesu, diare disertai darah, demam tinggi, merasa sangat kesakitan atau tidak nyaman, kemudian bisa mengalami dehidrasi karena frekuensi buang air kecil dan volume urinnya itu menurun drastis. Terus penyebab dari si gastroenteritis itu sendiri disebabkan oleh virus. Jadi ada 2 jenis, yaitu ada rotavirus sama ada norovirus. Nah, perbedaannya itu kalau rotavirus itu dia virus yang menular melalui mulut.
dan cenderung menginfeksi bayi dan anak-anak, karena kan anak-anak dan apalagi bayi gitu, dia sering memasukkan jari atau benda yang terkontaminasi ke dalam mulutnya. Sedangkan kalau orang dewasa yang terinfeksi si rotavirusnya ini, dia nggak bisa ngerasain gejala apapun, tetapi mereka tetap bisa nularin ke anak kecil maupun pada bayi. Sedangkan kalau si norovirus ini merupakan jenis virus yang bisa menginfeksi siapa saja pada usia berapapun, baik dewasa maupun pada anak-anak. Dan untuk cara mengatasinya, bagi penyakit si gastroenteritis itu sendiri, yaitu berikan makanan dengan tekstur halus dan mudah dicerna seperti roti, kentang, atau pisang. Terus jangan memberikan anak makanan atau minuman yang mengandung susu atau tinggi gula seperti es krim, soda, dan permen. Terus juga jangan memberikan anak obat diare yang dijual bebas tanpa resep kecuali atas anjuran dokter. Terus untuk mengatasi sembelit pada anak, pertama hindari makanan pemicu sembelit seperti makanan yang berbahan dasar susu atau mengandung laktosa seperti susu kemasan, keju, coklat, atau es krim. Terus juga yang kedua, memberikan obat yang tepat pada anak, misalnya memberikan obat glukolak sirup, yang dimana obat ini tuh mengandung laktose yang dapat membantu melunakkan feses sehingga BAB pada anak itu menjadi lancar. Kemudian memberikan makanan berserat, misalnya tuh pepaya. Terus juga cukupi kebutuhan air putih. Nah, untuk kebutuhan anak untuk minum air putih itu kan biasa beda-beda ya, tergantung pada berat badan dan usia anak. Nah, tetapi rata-rata anak di usia sekolah itu membutuhkan setidaknya tuh 3-4 gelas air setiap hari. Terus yang terakhir bisa dilakukan diet tinggi serat, yang dimana diet tinggi serat ini dilakukan dengan cara mengubah menu makanan anak dengan memperbanyak porsi sayuran dan buah. Sebab sayuran dan buah itu mengandung serat yang tinggi untuk membantu kelancaran BAB. Boleh di next? Untuk soalan terakhir, apa yang Anda ketahui tentang cairan empedu? Jelaskan. Menurut kelompok kami, cairan empedu ini merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Yang dimana komposisi utama dari si cairan empedu ini ada garam, empedu, air, kolesterol, dan juga lecitin, dan juga tersusun atas kalium, natrium, klorin, ion bikarbonat, dan asam lemak, meskipun jumlah itu sangat sedikit. Dapat diketahui bahwa pembentukan cairan empedu ini terjadi di dalam sel hati atau liver ya. Nah, sel hati ini pertama-tama nanti akan membentuk garam empedu dari kolesterol. Reaksi antara kolesterol dan berbagai zat dalam sel hati itu akan masukkan air dan senyawa ber-pH netral yang biasa disebut sebagai garam empedu. Nah, nanti si garam empedunya ini akan bercampur dengan air, kolesterol, mineral tembaga, serta bilirubin yang akan membentuk cairan empedu. Bilirubin itu sendiri merupakan pigmen atau zat pewarna yang terbentuk setelah hati merombak sel darah merah yang sudah tua. Nah, nanti hasil pencampuran dari bahan-bahan tersebut akan ditampung sementara di dalam kantong empedu. Dalam sehari itu, hati bisa memproduksi sekitar 500-1000 ml empedu. Mungkin itu saja pemaparan presentasi dari kelompok 7. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 7. Kita lanjut sampai jam 10. Gimana? Lanjut sampai jam 10, teman-teman? No, ma'am. Udah langsung enggak, Mem. Ya, baru jam 5. Tadi apa namanya penjelasannya lengkap sekali ya, sampai kayaknya ada yang nggak ada di slide-nya tapi tadi dijelaskan gitu ya kelompok 7 ya. Iya, Mem. Oke, ditambahkan ya sama kelompok 7. Oke, good ya. Hanya tadi terkait pertanyaan, mungkin yang nomor 1 coba dicek supaya nanti teman-teman yang lain juga paham maksud dari pertanyaannya. Boleh nomor 1 tadi di-share lagi. Sebentar saja. Kita akan bahas besok insya Allah, tapi saya hanya meluruskan saja pertanyaannya. Oke, yang nomor 1, mekanisme dasar sistem pencernaan. Jadi yang terkait mekanisme dasar itu adalah mekanisme dasar yang terjadi pada sistem pencernaan maksudnya. Ya, aktivitas sistem pencernaan itu ada berapa mekanisme yang mendasari? Ada ingesti, ada motilitas, sekresi, digesti, absorpsi, defekasi, itu utamanya itu.
Ingesti itu berarti masukan, motilitas itu berarti pergerakan, sekresi berarti ada yang kelenjar yang mensekresi sesuatu, digesti itu berarti merombak ya, absorpsi ada yang menyerap, defekasi berarti mengeluarkan. Itu maksud dari pertanyaannya ya. Jadi besok kita akan bahas. Next, nomor 2. Ini sampai banyak banget loh ini jawabannya. Ya, bagaimana metabolisme biomakromolekul? Biomakromolekul di sini pertanyaannya, kalau karbohidrat, kemudian apa namanya glukosa gitu ya, itu pencernaannya pertama kalinya di mana? Ya, apa yang terjadi? Mulai dari pencernaan makromolekul secara mekanik dan fisik ya di mulut ya. Itu ya, nanti membentuk apa? Nanti Anda kenal yang namanya bolus, kemudian nanti ada kimus gitu ya. Ya, yang bisa masuk ke usus halus yang mana gitu. Sampai tadi terkait selain karbohidrat juga protein itu bagaimana nasibnya? Pertama kali dia akan di metabolisme di mana? Dipecah di mana? Gitu ya. Apa enzimnya? Apa organnya? Itu terkait seperti itu ya. Oke, terus next. Next ya, ini semua satu-satu ya. Ada beberapa menyinggung hanya kurang tajam ya. Oke, next. Ini masih yang tadi kontrol buang air besar. Oke, ini sudah bagus ya jawabannya. Terkaitnya bisa banyak hal ya, bisa sfinkternya, bisa kontrol pusat otaknya ya, atau kerusakan dari struktur-struktur fungsi tubuh yang lain. Oke, nomor terakhir, ini gampang ya. Oh ini empedu coba diperjelas nanti. Ya pada saat kapan cairan empedu itu dihasilkan? Dari mana ini dihasilkan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana fungsinya pada sistem pencernaan? Gitu ya. Ya itu yang paling penting. Oke, mungkin kita akan bahas minggu depan. Saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya, sudah panas ya. Kalau kurang panas, kata-katain aja biar panas, ya. Dikata-katain. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf, Mem. Ya. Foto dulu. Oh iya, foto dulu. Ayo, silakan dibuka kameranya semua. Terutama Farel. Nah, kan beneran dibuka. Ayo, Tias berharap dulu. Cynthia? Mem, cuma izin off cam ya, Mem. Soalnya hujan di sini. Oh, oke. Suaranya tapi jernih kok. Cynthia mana Cynthia? Cynthia. Oke. Sip, ya. Oke, saya ambil ya, Mem. Wela. Welan. Katanya izin off-nya, Mem. Oh, Ya. Siapa Wela? baik, saya ambil ya, Mem. Pertanyaan 1, 2, 3. Oke, sudah, Mem. Oke, ya sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.